Suamiku pergi dinas dan menitipkan adik iparku yang lumpuh untuk kujaga. Namun, malam itu berubah mencekam. Tiba-tiba adik iparku bangkit berdiri tegak dan berseru panik. "Mbak dalam bahaya besar, kita harus lari sekarang juga." Tanpa bertanya, aku menurutinya. Keputusan nekat yang menyelamatkan nyawa kami. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Suara gelak tawa dan denting gelas kristal terdengar riuh dari dalam rumah mewah bergaya Mediterania itu. Di halaman depan, deretan mobil-mobil mahal terparkir rapi, seolah sedang ada perjamuan besar bagi kalangan elit. Namun, bagi Kirana yang berdiri di balik gerbang besi yang sedikit terbuka, pemandangan itu terasa seperti tusukan belati tepat di jantungnya. Ia merapatkan jaket lusuh yang membalut tubuhnya, sementara di sebelahnya, Laras duduk diam di kursi roda dengan tatapan yang sulit diartikan. Sudah 1 minggu Kirana dan Laras menghilang. 1 minggu pula mereka dianggap telah lenyap dari muka bumi oleh penghuni rumah itu. Kirana menarik napas panjang, mencoba menekan gemuruh amarah yang mendidih di dadanya. Ia memberi isyarat kepada Laras. Dengan langkah mantap, Kirana mendorong kursi roda Laras memasuki halaman rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman baginya. Namun kini telah berubah menjadi sarang penyamun. Pintu utama yang besar itu tidak terkunci. Kirana mendorongnya perlahan. Pemandangan di ruang tamu membuatnya nyaris muntah. Ruangan itu penuh sesak. Bayu, suaminya, sedang berdiri di tengah ruangan sambil memegang gelas wine. Di sebelahnya, Sinta, wanita yang selama ini diperkenalkan Bayu sebagai sekretaris pribadinya, bergelayut manja di lengan Bayu dengan gaun merah menyala yang sangat Kirana kenali. Itu adalah gaun kesayangan Kirana yang ia beli di Paris 2 tahun lalu. Bersulang untuk kebebasan dan masa depan yang lebih cerah, seru Bayu lantang, disambut sorak-sorai teman-teman bisnisnya yang sebagian besar tidak dikenal Kirana. Wajah Bayu tampak berseri-seri. Tidak ada sedikit pun gurat kesedihan layaknya seorang suami yang baru saja kehilangan istri. "Untuk Bayu dan Sinta," seru salah satu tamu. Kirana melangkah masuk lebih dalam hingga bayangannya menutupi cahaya lampu kristal yang menimpa wajah Bayu. Suara sepatu Kirana yang mengetuk lantai marmer membuat beberapa tamu menoleh. Hening perlahan merambat, mematikan tawa dan obrolan di ruangan itu seperti wabah. Satu persatu mata tertuju pada sosok wanita berwajah pucat tanpa make-up dan gadis di kursi roda yang baru saja masuk. Bayu yang menyadari perubahan suasana ikut menoleh. Gelas di tangannya terlepas, jatuh menghantam lantai dan pecah berkeping-keping, menumpahkan cairan merah yang tampak seperti darah di atas karpet putih. Wajah Bayu pucat pasi, seolah melihat hantu. Matanya melotot, mulutnya ternganga namun tak ada suara yang keluar. Sinta yang ada di sebelahnya refleks melepaskan rangkulannya dan mundur selangkah dengan wajah ketakutan. Kenapa?" Bayu tergagap. Suaranya tercekat di tenggorokan. "Kirana? Laras?" Kirana tersenyum tipis, senyuman yang tidak mencapai matanya. Tatapannya dingin menusuk langsung ke manik mata suaminya. "Kenapa, Mas? Kaget melihat kami masih bernapas? Atau kecewa karena rencanamu tidak berjalan mulus?" Kepanikan di wajah Bayu hanya bertahan beberapa detik sebelum berganti menjadi topeng kemarahan untuk menutupi rasa takutnya. Ia tidak boleh terlihat lemah di depan kolega bisnis palsunya. Ia harus memegang kendali. Dengan kasar, Bayu melangkah maju, menunjuk wajah Kirana dengan telunjuk yang gemetar. "Dasar wanita tak tahu diri," bentak Bayu. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. "Masih berani kamu menampakkan muka di sini setelah apa yang kamu lakukan? Kamu pergi tanpa pamit, membawa adikku yang sakit, menggelapkan uang belanja, dan sekarang pulang seenaknya mengacaukan acara pentingku." Para tamu mulai berbisik-bisik. Narasi yang dibangun Bayu selama seminggu ini memang demikian. Kirana adalah istri yang boros, tidak setia, dan kabur membawa uang. Sinta yang sudah menguasai dirinya ikut memanaskan suasana. Ia melipat tangan di dada, menatap Kirana dengan jijik. "Ya ampun, Mbak Kirana. Saya pikir Mbak punya sedikit rasa malu.
Lihat penampilan Bak. Lusuh sekali. Apa uang hasil curiannya sudah habis dipakai foya-foya sampai harus balik lagi ke sini mengemis pada Mas Bayu? Kirana tidak menjawab hinaan Sinta. Ia hanya menatap Bayu lurus-lurus. Uang curian? Acara penting? Sejak kapan pesta hura-hura dengan selingkuhan disebut acara penting, Mas? Diam kamu. Potong Bayu cepat. Ia menyambar lengan Kirana. Mencengkeramnya kuat hingga Kirana meringis. Saya tidak butuh penjelasan dari istri pembangkang sepertimu. Saya ceraikan kamu sekarang juga. Detik ini juga. Kamu bukan lagi istri saya. Bawa adikku yang cacat ini ke panti asuhan atau kemanapun terserah kamu. Keluar dari rumah saya sekarang juga. Rumah kamu? Tanya Kirana pelan. Namun nadanya penuh penekanan. Iya. Rumah saya. Semua yang ada di sini milik saya. Bayu berteriak semakin keras, berusaha meyakinkan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Kamu hanya numpang hidup. Kamu itu cuma yatim piatu miskin yang saya pungut dan saya beri kehidupan layak. Tapi balasanmu malah seperti ini. Satpam, usir gembel ini keluar. Beberapa tamu menggelengkan kepala, memandang Kirana dengan tatapan merendahkan. Mereka percaya pada cerita Bayu bahwa Kirana adalah wanita tak tahu diuntung yang beruntung dinikahi pengusaha sukses. Sungguh sebuah ironi dramatis yang menyakitkan. Kirana menatap sekeliling ruangan itu. Dinding-dinding marmer, lampu gantung kristal, lukisan-lukisan mahal. Bayu tidak tahu satu hal yang sangat fatal. Bayu tidak tahu bahwa Kirana yang selama ini ia kenal sebagai gadis sederhana dan yatim piatu, sebenarnya adalah putri tunggal dari pemilik asli perusahaan properti raksasa yang menaungi komplek elit ini. Rumah ini, beserta sertifikat tanah dan segala isinya, adalah warisan atas nama Kirana dari almarhum ayahnya, jauh sebelum ia mengenal Bayu. Kirana menyembunyikan identitasnya demi mencari cinta yang tulus, dan inilah yang ia dapatkan. Suami yang tamak dan gila harta. Bayu merasa berkuasa mengusir Kirana. Padahal ia sedang berdiri di atas tanah milik wanita yang dihina-hinanya. Laras di kursi roda meremas tangan Kirana, memberikan sinyal untuk tetap tenang. Kirana mengangguk kecil. Ia belum akan mengeluarkan kartu asnya sekarang. Biarkan Bayu merasa menang sesaat. Biarkan dia terbang tinggi sebelum dijatuhkan sekeras-kerasnya ke tanah. Baik, ucap Kirana tenang, melepaskan cengkeraman tangan Bayu dengan sentakan kasar. Aku akan pergi. Tapi ingat kata-kataku hari ini, Mas. Kamu akan menyesal. Sangat menyesal. Bayu tertawa meremehkan. Menyesal? Satu-satunya penyesalanku adalah menikahimu. Pergi sana. Kirana memutar balik kursi roda laras. Tanpa menoleh lagi, ia berjalan keluar dari rumah megah itu, meninggalkan Bayu yang kembali bersulang dengan Sinta, merayakan kemenangan semu mereka. Di balik punggungnya, Kirana mendengar Sinta berkata manja. Akhirnya benalu itu pergi juga, sayang. Rumah ini jadi milik kita sepenuhnya. Kirana tersenyum kecut di kegelapan malam. Nikmatilah selagi bisa, batinnya. Karena permainan yang sebenarnya baru saja dimulai. Hujan turun dengan derasnya malam itu. Seolah langit ikut menangis melihat nasib yang akan menimpa Kirana. Kilat menyambar sesekali, menerangi ruang tengah rumah yang temaram. Ini adalah kejadian 1 minggu yang lalu. Malam di mana segalanya berubah. Bayu berdiri di ambang pintu sambil mengenakan jas hujan. Ia membawa sebuah koper kecil. Wajahnya tampak terburu-buru. Namun ia tetap memasang senyum manis yang selama 2 tahun ini selalu berhasil meluluhkan hati Kirana. Sayang, aku berangkat dulu ya. Ucap Bayu sambil mengecup kening Kirana. Proyek di Kalimantan ini sangat penting. Kalau berhasil, kita bisa liburan ke Eropa tahun depan. Kamu jaga diri baik-baik di rumah. Jaga Laras juga. Kirana mengangguk patuh, merapikan kerah kemeja suaminya. Hati-hati di jalan ya. Mas, jangan lupa kabari kalau sudah sampai bandara. Berapa lama Mas di sana? Mungkin 3 atau 4 hari. Sinyal di sana agak susah. Jadi kalau aku nggak bisa dihubungi, jangan panik ya. Jawab Bayu beralasan. Matanya sekilas melirik ke arah kamar bawah,
tempat Laras, adiknya yang lumpuh pasca stroke ringan setahun lalu, sedang beristirahat. Pastikan semua pintu terkunci. Akhir-akhir ini banyak maling. Iya, Mas. Aku akan kunci semua, jawab Kirana. Setelah mobil Bayu menghilang di balik gerbang di tengah guyuran hujan, Kirana segera masuk dan mengunci pintu utama. Rumah besar itu terasa begitu sepi dan dingin. Hanya ada dia dan Laras. Kirana berjalan menuju kamar Laras untuk mengecek keadaan adik iparnya itu. Laras duduk di kursi rodanya menghadap jendela, menatap hujan dengan pandangan kosong. Tubuhnya kurus, dan selama setahun terakhir ia hampir tidak pernah bicara, hanya bergumam pelan. Dokter bilang stroke itu mempengaruhi saraf motorik dan bicaranya. Kirana sangat menyayangi Laras. Ia merawatnya seperti adik kandung sendiri karena ia tahu Laras tidak punya siapa-siapa lagi selain Bayu. Laras, sudah malam. Mau ibu buatkan teh hangat atau langsung tidur? Tanya Kirana lembut sambil menyelimuti kaki Laras. Laras tidak menjawab. Namun, Kirana melihat tangan Laras gemetar hebat. Laras, kamu dingin. Kirana menyentuh tangan Laras. Dingin sekali, dan berkeringat. Tiba-tiba, hidung Kirana menangkap bau yang aneh. Bau yang tajam dan menyengat. Bau gas. Kok bau gas ya? Gumam Kirana bingung. Padahal tadi sore baru ganti tabung dan aku yakin sudah kencang. Kirana hendak beranjak menuju dapur untuk memeriksa. Namun tiba-tiba terdengar suara aneh dari pintu belakang. Suara logam beradu dengan logam. Seperti seseorang sedang ngutak-atik kunci dari luar. Jantung Kirana berdegup kencang. Ia teringat pesan Bayu tentang maling. Siapa itu? Bisik Kirana ketakutan. Ia kembali menoleh ke arah Laras, berniat memindahkan kursi roda Laras ke kamar yang lebih aman. Namun, apa yang dilihatnya membuat darahnya berdesir hebat. Laras, adik iparnya yang selama setahun ini hanya bisa duduk terkulai di kursi roda, perlahan-lahan menegakkan punggungnya. Tangannya mencengkeram pegangan kursi roda dengan kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Kaki yang seharusnya lumpuh itu menjejak lantai dengan mantap. Laras bangkit berdiri. Tegak. Sempurna. Kirana ternganga. Tak percaya dengan penglihatannya. Laras, kamu. Laras menoleh cepat ke arah Kirana. Tatapan kosong yang biasa ia tampilkan kini lenyap. Berganti dengan sorot mata tajam, cerdas, dan penuh kepanikan. Ia melangkah cepat, bukan menyeret kaki, tapi melangkah normal, mendekati Kirana dan mencengkeram bahunya kuat-kuat. Mbak dalam bahaya besar. Kita harus lari sekarang juga. Seru Laras dengan suara yang jelas dan lantang, sama sekali tidak pelat atau terbata-bata. Laras, kamu bisa jalan? Kamu bisa bicara? Kirana masih dalam kondisi syok. Otaknya sulit memproses dua kejutan sekaligus. Bau gas yang makin menyengat dan kesembuhan Laras yang tiba-tiba. Nanti aku jelaskan. Sekarang kita harus keluar dari sini sebelum terlambat. Mas Bayu tidak pergi ke Kalimantan. Mbak, dia mau membunuh kita. Kalimat itu menghantam Kirana lebih keras daripada petir yang menyambar di luar. Apa maksudmu? Mas Bayu membunuh? Gas itu bocor bukan karena kecelakaan. Mas Bayu yang merusaknya sebelum pergi tadi. Dan pintu belakang itu, orang suruhannya sedang memastikan kita tidak bisa keluar saat rumah ini meledak. Laras menarik tangan Kirana dengan paksa. Lewat jendela kamar mandi tamu. Itu satu-satunya jalan yang kuncinya rusak dan belum sempat diperbaiki Mas Bayu. Ayo Mbak. Tanpa sempat bertanya lebih lanjut. Insting bertahan hidup Kirana mengambil alih. Ia menuruti tarikan tangan Laras. Mereka berlari mengendap-endap menuju kamar mandi tamu di bagian tengah rumah. Bau gas kini sudah memenuhi seluruh ruangan, membuat kepala pening. Laras dengan sigap memanjat bathtub dan membuka jendela ventilasi yang cukup besar. Ia membantu Kirana memanjat keluar menembus hujan deras. Tubuh mereka basah kuyup seketika. Lumpur mengotori pakaian tidur mereka. Begitu kaki mereka menyentuh tanah di halaman samping yang gelap, Laras menarik Kirana untuk bersembunyi di balik semak-semak tebal perbatasan dengan rumah tetangga yang sedang kosong. Tunduk, Mbak, bisik Laras. Dari balik semak,
Kirana melihat bayangan seseorang berpakaian serba hitam sedang menyiramkan sesuatu di sekeliling teras belakang. Bensin. Kirana menutup mulutnya menahan jeritan. Air matanya bercampur dengan air hujan. Ia melihat rumah impiannya, tempat ia membangun harapan rumah tangga, kini diambang kehancuran. Tak lama kemudian, sosok hitam itu berlari pergi melompati pagar. Beberapa detik berselang, terdengar suara ledakan dentuman dari arah dapur, diikuti semburan api yang melahap bagian belakang rumah. Untungnya, hujan deras membantu meredam api sehingga tidak langsung melahap seluruh bangunan. Namun kerusakan di bagian dapur dan ruang makan pasti sangat parah. Di bawah guyuran hujan, dengan tubuh gemetar kedinginan dan ketakutan, Kirana menatap Laras. Jelaskan semuanya. Laras. Sekarang. Laras mengusap wajahnya yang basah. Matanya menatap nanar ke arah api yang mulai dipadamkan oleh hujan. Mas Bayu bukan pengusaha, Mbak. Dia pengangguran yang terlilit utang judi online sampai 5 miliar. Kantornya, karyawannya, semua fiktif. Kirana merasa kakinya lemas. Ia merosot duduk di atas tanah becek. Utang? Tapi uang belanja yang dia kasih. Itu uang hasil meminjam dari rentenir dan mafia tanah dengan menjaminkan sertifikat rumah ini yang dia curi dari brankas Mbak. Dia memalsukan tanda tangan Mbak. Lanjut Laras tanpa ampun membongkar semuanya. Dia menikahi Mbak karena mengira Mbak punya asuransi jiwa yang besar dari orang tua Mbak dulu. Rencananya malam ini adalah membuat kecelakaan gas meledak. Mbak mati, dia dapat klaim asuransi. Dan aku dianggap beban yang ikut mati terbakar. Dan kamu selama ini pura-pura sakit? Tanya Kirana lirih. Aku sudah sembuh 6 bulan lalu. Mbak, awalnya memang aku sakit. Tapi setelah terapi diam-diam aku mulai pulih. Saat aku mau memberitahu Mas Bayu, aku tidak sengaja mendengar dia menelepon selingkuhannya, merencanakan kematian Mbak. Kalau dia tahu aku sembuh, dia pasti akan menyingkirkanku lebih dulu atau memaksaku bersekongkol. Jadi aku memilih tetap diam. Pura-pura lumpuh dan bisu, sambil mengumpulkan bukti. Laras merogoh saku celananya yang tersembunyi di balik baju tidur longgarnya, mengeluarkan sebuah ponsel tua yang dibungkus plastik rapat. Semua rekamannya ada di sini, Mbak. Percakapan dia dengan selingkuhannya, dengan penagih utang, semuanya. Maafkan aku baru bertindak sekarang. Aku menunggu momen dia benar-benar melakukan aksinya supaya kita punya bukti percobaan pembunuhan yang kuat. Kirana terdiam. Hatinya hancur berkeping-keping. Suami yang ia cintai, yang ia layani dengan sepenuh hati, ternyata adalah monster yang ingin membakarnya hidup-hidup demi uang judi. Perlahan, rasa sedih di hati Kirana berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang panas dan membakar. Lebih panas dari api di dapurnya. Dendam. Kirana bangkit berdiri, membersihkan lumpur di tangannya. Wajahnya yang basah oleh hujan kini mengeras. Tatapan matanya yang lembut telah hilang, berganti dengan sorot mata dingin seorang wanita yang telah kehilangan segalanya dan tidak punya rasa takut lagi. Kita tidak akan lapor polisi sekarang, Laras. Ucap Kirana dingin. Mbak? Kenapa? Kita punya bukti. Kalau lapor sekarang, dia hanya akan dipenjara. Itu terlalu mudah. Dia harus merasakan sakit yang lebih parah dari sekadar penjara. Dia ingin harta? Dia ingin status? Aku akan hancurkan semuanya pelan-pelan sampai dia memohon untuk mati. Kirana menatap Laras. Kamu mau bantu aku? Laras menatap kakak iparnya itu, lalu mengangguk mantap. Apapun untuk menghancurkan iblis itu, Mbak. Bagus. Mulai sekarang, kita bersembunyi. Kita biarkan dia berpikir kita sudah mati atau hilang. Kita susun rencana. Kirana menoleh ke arah rumah yang masih mengepulkan asap. Dan ingat, Laras, di depan dia nanti, kamu harus tetap lumpuh. Itu senjata rahasia kita. Malam itu, di bawah hujan badai, Kirana bukan lagi seorang istri yang naif. Ia telah lahir kembali menjadi seorang pembalas dendam yang sabar dan mematikan. Pengkhianatan Bayu telah membangunkan harimau tidur dalam diri Kirana, sang pewaris tunggal yang sesungguhnya. Mobil taksi yang mereka tumpangi berhenti di depan sebuah gerbang besi tua yang berkarat,
jauh di pinggiran kota yang sejuk dan berkabut. Sopir taksi itu menatap ragu ke arah penumpang di belakangnya. Dua wanita dengan pakaian kotor berlumpur dan wajah kelelahan. Salah satunya bahkan tidak memakai alas kaki yang layak. Namun, segepok uang tunai yang diberikan Kirana membuatnya bungkam dan segera memacu mobilnya pergi setelah menurunkan mereka. Ini adalah sebuah villa tua peninggalan orang tua Kirana yang sudah lama tidak dikunjungi. Bangunannya bergaya kolonial, tersembunyi di balik rimbunnya pohon pinus dan ilalang yang mulai meninggi. Bagi dunia luar, Kirana adalah gadis yatim piatu yang sederhana. Namun villa ini adalah saksi bisu masa kecilnya yang bergelimang harta sebelum ia memilih hidup merendah. Kirana mengeluarkan kunci cadangan yang selalu ia kalungkan di lehernya sebagai liontin. Sebuah rahasia kecil yang tak pernah diketahui Bayu. Dengan bunyi berderit yang menyayat kesunyian malam, gerbang itu terbuka. Laras, yang kini berjalan tegak di sampingnya, membantu memapah Kirana yang mulai pincang karena kakinya terkilir saat melompat dari jendela kamar mandi tadi. "Kita aman di sini, Mbak?" tanya Laras. Matanya waspada menyapu sekeliling halaman yang gelap. "Sangat aman." Bayu tidak tahu tempat ini ada. Di mata hukum dan catatan sipil, properti ini milik sebuah perseroan terbatas asing, bukan atas namaku secara langsung. Jawab Kirana sambil membuka pintu utama villa. Bau debu dan apek menyambut mereka. Namun bagi Kirana, itu adalah aroma keselamatan. Mereka tidak menyalakan lampu utama agar tidak menarik perhatian penduduk sekitar. Hanya bermodalkan cahaya bulan yang menerobos masuk lewat jendela-jendela besar dan lampu senter dari ponsel Laras. Mereka duduk di sofa ruang tengah yang masih tertutup kain putih berdebu. "Sekarang," ucap Kirana. Suaranya parau karena lelah dan emosi yang terkuras. Ia menatap Laras tajam. "Tunjukkan padaku semuanya. Laras, aku butuh tahu seberapa busuk laki-laki yang selama 2 tahun ini tidur di sampingku." Laras mengangguk. Ia mengeluarkan ponsel tua yang terbungkus plastik itu lagi. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menyalakan perangkat itu. Layarnya retak, tapi masih berfungsi baik. Laras membuka folder rekaman suara yang jumlahnya puluhan. "Ini rekaman 2 hari yang lalu, Mbak. Saat Mbak sedang belanja ke pasar," kata Laras sambil menekan tombol play. Suara Bayu terdengar jernih dari pengeras suara ponsel, diikuti suara tawa manja seorang wanita yang Kirana kenali sebagai Sinta. "Sayang, kamu yakin rencananya bakal berhasil? Kalau polisinya curiga gimana?" Suara Sinta terdengar khawatir tapi juga bersemangat. "Tenang saja." Suara Bayu menyahut dengan nada angkuh yang membuat darah Kirana mendidih. "Polisi di daerah sini gampang diatur kalau ada uang. Lagi pula, siapa yang bakal peduli sama kematian ibu rumah tangga biasa dan adik cacat yang menyusahkan? Orang-orang bakal mikir itu murni kecelakaan karena kelalaian. Gas bocor itu hal biasa." "Terus si Laras itu gimana? Dia kan ada di kamar bawah." "Ah, dia itu sayuran. Nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong. Biar saja dia mati sekalian. Bebanku berkurang. Asal kamu tahu, aku sudah mau pura-pura jadi kakak yang baik. Biaya obatnya mahal. Mending buat beli tas baru kamu." Kirana menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Mendengar langsung suaminya menyebut adik kandungnya sendiri sebagai sayuran dan beban, sungguh menyakitkan. Laras di sebelahnya hanya menunduk. Tangannya mengepal erat. Ia sudah mendengar ini sebelumnya, tapi mendengarnya lagi di depan Kirana tetap terasa perih. Putar yang lain. Perintah Kirana dingin. "Aku mau dengar soal utangnya." Laras menekan file berikutnya. Kali ini suara Bayu terdengar panik. Napasnya memburu. Sepertinya ia sedang menelepon seseorang. "Bos, tolong kasih saya waktu seminggu lagi." "Sumpah, bos, istri saya punya asuransi jiwa. Polisnya baru saya temukan. Nilainya 5 miliar. Begitu dia mati, saya cairkan. Saya bayar lunas sama bunganya." Suara di seberang telepon terdengar berat dan mengancam. "Dengar baik-baik, Bayu. Bos Edi, Cobra, tidak suka menunggu. Kamu sudah pakai nama beliau untuk menipu orang-orang, memalsukan tanda tangan beliau di surat perjanjian tanah bodong itu.
Kalau minggu depan uangnya tidak ada, kami tidak akan cuma ambil rumahmu. Kami akan ambil ginjalmu. Iya, bos. Iya. Saya janji. Malam ini saya bereskan istri saya. Kirana menghela napas panjang, menyandarkan punggungnya ke sofa. Jadi begitu. Dia bukan cuma berutang. Dia mencatut nama mafia tanah. Bos Edi Cobra. Aku pernah dengar nama itu. Dia rentenir kelas kakap yang menguasai pasar gelap di Jakarta Timur. Ada satu lagi, Mbak. Potong Laras. Ini bukan rekaman kejahatan, tapi rekaman kelemahan. Sesuatu yang Mas Bayu takutkan setengah mati. Laras memutar rekaman yang tampaknya diambil setahun lalu, saat Laras baru awal-awal tinggal bersama mereka dan belum berpura-pura bisu total. Suara Bayu terdengar sedang mengigau atau mabuk, berbicara melantur pada Sinta. Jangan tutup pintunya. Sinta, buka. Jangan kunci aku di sini. Bayu terdengar histeris. Napasnya sesak seperti orang tercekik. Kenapa sih kamu, Yang? Ini cuma lift. Kita mau naik ke penthouse hotel. Suara Sinta bingung. Nggak bisa. Sempit. Dindingnya mendekat. Buka. Aku nggak bisa napas. Waktu kecil bapakku mengurungku di peti kemas seharian gelap. Panas. Sempit, aku nggak mau lagi. Jangan kurung aku. Laras mematikan rekaman. Mas Bayu punya klaustrofobia akut. Mbak, ketakutan berlebih pada ruang sempit dan tertutup. Dia selalu menghindari lift kecil. Dia tidak pernah mengunci pintu kamar mandi dari dalam. Dan dia selalu tidur dengan lampu menyala dan pintu sedikit terbuka. Trauma masa kecil karena dihukum bapak kami di dalam peti kemas pelabuhan. Kirana terdiam sejenak, mencerna informasi itu. Matanya menatap nyalang ke arah kegelapan ruangan. Otaknya yang cerdas mulai merangkai kepingan-kepingan informasi itu menjadi sebuah senjata. Bayu takut ruang sempit. Bayu takut gelap. Bayu dikejar mafia bernama Bos Edi. Dan yang paling penting, Bayu mengira Kirana dan Lara sudah mati. Dia pikir dia predatornya. Gumam Kirana pelan. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum yang mengerikan. Dia tidak tahu dia baru saja membangunkan naga. Kirana menatap Laras lekat-lekat. Laras, kamu saksi kunciku. Tapi lebih dari itu, kamu adalah partnerku. Kamu mau melihat kakakmu hancur? Hancur sehancur-hancurnya. Laras menatap balik tanpa keraguan. Dia sudah mati bagiku saat dia menyalakan api itu. Mbak, aku mau dia membayar setiap tetes air mata Mbak Kirana. Bagus, kata Kirana sambil berdiri, mengabaikan rasa sakit di kakinya. Ia berjalan menuju jendela, menatap bulan purnama yang bersinar terang. Malam ini kita istirahat. Besok, kita mulai perburuan. Kita tidak akan menyerangnya dengan otot. Kita akan menyerang pikirannya, mentalnya, sampai dia tidak bisa membedakan mana kenyataan dan mana mimpi buruk. Di villa tua yang sunyi itu, dua wanita yang tersakiti menyatukan kekuatan. Malam itu menjadi titik balik di mana Kirana melepaskan identitasnya sebagai istri yang penurut dan mengambil kembali tahtanya sebagai wanita yang memegang kendali. Sinar matahari pagi menerobos celah-celah jendela villa, menyinari wajah Kirana yang sudah terbangun sejak subuh. Ia tidak tidur nyenyak, namun tubuhnya terasa segar oleh adrenalin yang memompa semangat baru. Kirana sedang duduk di meja makan tua yang sudah ia bersihkan seadanya. Secari kertas dan pulpen di hadapannya penuh dengan coretan skema. Laras keluar dari salah satu kamar dengan wajah yang lebih segar setelah mandi, meski masih mengenakan pakaian semalam yang sudah dicuci dan dikeringkan. Ia membawa 2 cangkir teh hangat. Minum dulu, Mbak. Ujar Laras meletakkan cangkir di meja. Apa rencana kita? Kirana menyesap tehnya. Matanya berbinar tajam. Langkah pertama, kita butuh sumber daya. Selama ini aku menyembunyikan siapa aku sebenarnya dari Bayu. Bahkan mungkin dari kamu juga, Laras. Kirana mengambil ponsel miliknya. Ponsel yang untungnya ia bawa saat melarikan diri semalam. Ia menekan sebuah nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Halo, Pak Hasan. Sapa Kirana begitu telepon tersambung. Terdengar suara kaget dari seberang sana. Nona Kirana?
Astaga, Nona kemana saja? Saya mencoba menghubungi Nona seminggu ini tapi nomor tidak aktif. Saya dengar kabar rumah Nona terbakar. Ceritanya panjang, Pak. Saya butuh bantuan Bapak. Segera aktifkan kembali akses saya ke rekening Trust Fund keluarga. Blokir semua akses kartu kredit tambahan yang saya berikan ke Bayu. Tapi jangan lakukan secara langsung. Buat seolah-olah sistem bank sedang error atau limitnya habis. Biar dia tidak curiga saya yang memblokirnya. Laras menatap Kirana dengan bingung. Rekening Trust Fund? Pak Hasan. Setelah menutup telepon, Kirana menoleh pada adik iparnya. Ayahku adalah pemilik Saffron Land Group, perusahaan properti yang membangun perumahan tempat kita tinggal itu. Aku pewaris tunggalnya. Laras. Semua aset, termasuk rumah yang dibakar Bayu, secara hukum adalah milikku yang dikelola oleh firma hukum Pak Hasan sampai aku memutuskan untuk menggunakannya. Rahang Laras jatuh. Jadi, Mbak Kirana itu orang kaya raya? Tapi kenapa Mbak mau hidup sederhana sama Mas Bayu? Mas Bayu bahkan sering marahin Mbak soal uang belanja. Kirana tersenyum pahit. Karena aku naif. Aku ingin dicintai sebagai Kirana, bukan sebagai pewaris Saffron Land. Aku pikir Bayu tulus. Ternyata, dia menikahi Kirana si yatim piatu miskin, saja demi asuransi. Bayangkan kalau dia tahu aku kaya raya? Mungkin aku sudah dibunuhnya sejak bulan pertama pernikahan. Kirana kembali fokus ke kertas rencananya. Sekarang, dengan dana yang tidak terbatas dan bukti rekaman darimu, kita akan menyusun panggung sandiwara untuk Bayu. Rencana tahap 1. Pengumpulan bukti forensik. Nanti malam, kita harus kembali ke rumah itu, kata Kirana tegas. Ke rumah yang terbakar? Bahaya, Mbak. Pasti ada garis polisi. Justru itu. Polisi sudah selesai olah TKP awal. Malam ini rumah itu kosong. Kita harus masuk untuk mengambil sesuatu yang mungkin terlewat oleh polisi, dan menanam sesuatu untuk Bayu. Kirana menjelaskan bahwa ia perlu memasang kamera tersembunyi, spy cam, berukuran mikro dan speaker kecil yang terhubung dengan sistem Bluetooth di beberapa sudut rumah yang masih utuh. Sistem smart home di rumah itu masih aktif servernya, dan Kirana sebagai pemilik asli punya akses root atau kendali utama lewat ponselnya yang tidak diketahui Bayu. Rencana tahap 2. Perang psikologis. Kita akan membuat dia gila. Laras. Kamu bilang dia takut ruang sempit dan gelap? Kita akan mainkan itu. Kirana melingkari kata fobia di kertasnya. Aku akan memprogram sistem rumah untuk mengunci pintu secara acak, mematikan lampu, dan memutar rekaman suara aneh. Kita hantui dia di rumahnya sendiri. Rencana tahap 3. Jebakan finansial. Aku akan menghubungi bos Edi Cobra secara anonim. Lanjut Kirana. Jarinya mengetuk meja. Aku akan memberitahu dia bahwa Bayu masih hidup, sehat walafiat, dan sedang berfoya-foya di rumah. Tapi aku akan minta bos Edi menahan diri dulu. Aku akan beri dia tanggal main yang tepat untuk menagih, yaitu saat Bayu merasa paling tinggi. Rencana tahap 4. Sandiwara Laras. Kirana menatap kaki Laras. Ini bagian tersulit. Kamu harus kembali jadi lumpuh. Saat kita menampakkan diri nanti, mungkin seminggu lagi saat dia mengadakan pesta syukuran kematian kita, kamu harus duduk di kursi roda. Matamu harus kosong. Jangan bicara sepatah kata pun sampai aku beri kode. Laras mengangguk mantap. Aku bisa melakukannya. Aku sudah berlatih setahun. Siang itu, Pak Hasan datang ke villa membawa koper berisi uang tunai, laptop baru, dan beberapa peralatan canggih yang diminta Kirana. Pengacara tua itu tampak geram mendengar cerita Kirana, namun kagum dengan ketegaran putri mendiang kliennya itu. Saya akan urus semua dokumen legal aset Nona agar siap digunakan untuk menendang suami Nona keluar. Sertifikat asli rumah itu aman di brankas firma kami. Yang dibakar Bayu kemungkinan hanya salinan yang dia curi atau dia palsukan sendiri. Jelas Pak Hasan. Malam harinya, mengenakan pakaian serba hitam, Kirana dan Laras menyusup kembali ke komplek perumahan elit itu. Dengan bantuan Pak Hasan yang mengalihkan perhatian satpam komplek,
Mereka berhasil masuk ke halaman belakang rumah lewat jalan tikus yang biasa dipakai tukang kebun. Rumah itu tampak menyedihkan. Bagian dapur hangus dan atapnya runtuh sebagian, ditutupi terpal biru dan garis polisi. Namun ruang tengah dan kamar utama masih utuh. Bau hangus masih tercium kuat. Dengan hati-hati, Kirana masuk lewat jendela yang pernah mereka gunakan untuk kabur. Jantungnya berdegup kencang. Ia memasang kamera mikro di balik lukisan ruang tamu, di sela-sela rak buku, dan di langit-langit kamar tidur utama. Ia juga menyembunyikan speaker Bluetooth kecil di dalam ventilasi AC. Sementara itu, Laras bertugas mengambil beberapa dokumen dari ruang kerja Bayu yang luput dari api. "Mbak," bisik Laras. "Lihat ini." Laras menunjuk kalender di meja kerja Bayu. Tanggal minggu depan dilingkari spidol merah dengan tulisan besar. Pesta klaim cair syukuran rumah baru. Kirana membaca tulisan itu dengan tatapan membunuh. Bayu benar-benar yakin rencananya berhasil. Dia bahkan sudah merencanakan pesta di atas penderitaan istrinya. "Nikmatilah pestamu, Mas," bisik Kirana pada kegelapan rumah itu. "Karena itu akan menjadi perjamuan terakhirmu." Mereka keluar dari rumah itu tanpa jejak, meninggalkan mata dan telinga yang akan merekam setiap gerak-gerik Bayu dan Sinta. Perencanaan sudah selesai. Bukti sudah di tangan. Senjata sudah dikokang. Kini, Kirana hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk menarik pelatuknya. Seminggu berlalu dengan lambat. Kirana memantau dari villa lewat layar laptopnya. Ia melihat Bayu pulang ke rumah itu 2 hari setelah kebakaran, membawa Sinta. Ia melihat mereka tertawa, melihat Bayu memarahi polisi karena asuransi belum bisa cair tanpa mayat, melihat Sinta mulai membuang barang-barang Kirana. Kirana menahan diri. Kesabaran adalah kuncinya. Hingga akhirnya, hari yang dilingkari di kalender itu tiba. Hari di mana Bayu mengundang teman-temannya untuk pesta. Hari di mana Kirana memutuskan untuk bangkit dari kubur. "Siap, Laras?" tanya Kirana sambil mematut diri di cermin. Ia tidak lagi mengenakan pakaian lusuh. Ia mengenakan gaun hitam elegan yang memancarkan aura kekuasaan. Riasan wajah yang tegas namun dingin. Laras sudah duduk di kursi roda. Kembali ke mode lumpuhnya. Namun di balik selimut yang menutupi kakinya, ia menyembunyikan alat perekam yang terhubung langsung ke cloud. "Siap, Mbak. Ayo kita buat mereka jantungan." Mereka melangkah keluar villa menuju mobil sewaan mewah yang sudah menunggu. Perburuan dimulai. Suasana di ruang tamu mewah itu menegang seketika setelah Kirana mengucapkan kalimat terakhirnya. Bayu masih berdiri dengan napas memburu. Wajahnya merah pada menahan amarah bercampur rasa malu. Di sampingnya, Sinta menatap Kirana dengan pandangan meremehkan. Seolah wanita di hadapannya hanyalah serangga pengganggu yang harus segera disingkirkan. Para tamu undangan, yang sebagian besar adalah kolega bisnis palsu yang ingin didekati Bayu, mulai merasa tidak nyaman. Mereka saling berbisik, bertanya-tanya drama apa yang sedang terjadi di rumah orang kaya ini. "Tunggu apa lagi? Pergi!" teriak Bayu lagi. Tangannya menunjuk pintu keluar yang terbuka lebar di belakang Kirana. "Satpam, seret mereka kalau perlu." Kirana tidak bergeming. Ia memutar kursi roda Laras perlahan, seolah menuruti perintah suaminya. Namun, tepat ketika ia mencapai ambang pintu, Kirana berhenti. Ia tidak melangkah keluar. Ia justru berbalik badan, menatap Bayu dengan senyum misterius yang membuat bulu kuduk Bayu meremang. "Kamu mengusirku dari rumahku sendiri, Mas?" tanya Kirana dengan nada rendah yang dingin. "Silakan saja. Tapi sepertinya pintu ini tidak ingin aku pergi." Bersamaan dengan kalimat itu, pintu utama yang berat itu tiba-tiba membanting menutup dengan sendirinya. Boom! Suara hantaman kayu jati tebal itu menggema ke seluruh ruangan, membuat Sinta menjerit kaget. Bayu terlonjak. "Apa-apaan ini? Angin?" Kirana hanya tersenyum miring. Ia menekan satu tombol di layar ponselnya yang sejak tadi ia genggam. Detik berikutnya, suara klik mekanis terdengar berurutan dari seluruh penjuru rumah. Itu adalah suara sistem penguncian otomatis smart home yang mengunci semua pintu dan jendela.
Tirai-tirai jendela yang tebal dan berat perlahan turun secara otomatis, menutup akses pandangan keluar, mengubah rumah itu menjadi kotak tertutup rapat. Kenapa jadi gelap begini? Bayu, nyalakan lampunya. Seru Sinta panik karena cahaya dari luar kini terhalang tirai. Namun, alih-alih menyala terang, lampu kristal gantung yang megah di tengah ruangan tiba-tiba berkedip-kedip tidak wajar, lalu mati total. Kegelapan pekat menyelimuti ruangan itu. Jeritan panik mulai terdengar dari para tamu. Cahaya hanya tersisa dari beberapa ponsel yang dinyalakan tamu, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di dinding. Tenang, tenang semuanya. Ini cuma mati lampu biasa, teriak Bayu. Suaranya terdengar bergetar. Ia berusaha meraba-raba dinding mencari saklar, tapi sia-sia. Sistem listrik rumah itu telah dikendalikan sepenuhnya oleh Kirana. Di tengah kegelapan itu, napas Bayu mulai terdengar berat. Udara di ruangan terasa semakin tipis baginya. Dinding-dinding rumah yang tertutup tirai tebal seolah bergerak mendekat, menghimpitnya. Rasa takut purba yang selama ini ia kubur dalam-dalam mulai merayap naik ke permukaan. Claustrophobia. Bayu merasa kembali menjadi anak kecil yang terkurung di dalam peti kemas pelabuhan yang panas, gelap, dan sempit. Buka tirainya. Panas. Racau Bayu. Ia menabrak meja kopi hingga terjatuh, menimbulkan suara gaduh gelas pecah. Tiba-tiba, sebuah suara muncul. Bukan dari manusia yang ada di ruangan itu, melainkan dari speaker audio sistem rumah yang tersembunyi di langit-langit. Suara itu menggema, jernih dan menakutkan. Sayang, kamu yakin rencananya bakal berhasil? Kalau polisinya curiga gimana? Itu suara Sinta. Sinta yang asli, yang sedang berdiri gemetar di pojok ruangan, langsung menutup mulutnya. Matanya terbelalak ngeri. Lalu terdengar suara balasan. Suara Bayu. Tenang saja. Polisi gampang diatur. Siapa yang peduli sama kematian ibu rumah tangga biasa dan adik cacat yang menyusahkan? Biar saja dia mati sekalian. Rekaman percakapan jahat mereka seminggu lalu diputar ulang dengan volume maksimal, memantul-mantul di dinding ruangan yang tertutup rapat. Bagi para tamu, ini adalah tontonan horor sekaligus pembukaan tabir aib yang mengejutkan. Mereka mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar pertengkaran rumah tangga biasa, melainkan pengungkapan sebuah konspirasi kriminal. Itu bukan suaraku. Itu rekayasa. Matikan. Siapa yang main-main ini? Teriak Bayu histeris. Ia menutup telinganya, berputar-putar dalam kegelapan seperti orang gila. Ia merasa dinding semakin menghimpitnya. Gelap, sempit, sesak. Kirana, yang berdiri tenang di dekat pintu dengan memegang kendali lewat ponselnya, menekan tombol berikutnya. Kali ini, ia memutar rekaman suara desis gas bocor yang sangat keras, diikuti suara ledakan bom yang disimulasikan lewat subwoofer. Api! Awas api! Teriak salah satu tamu yang terbawa suasana panik. Bayu jatuh terduduk di lantai, meringkuk memeluk lututnya. Mentalnya hancur. Kombinasi antara fobia ruang sempitnya yang kambuh parah dan teror suara rekaman kejahatannya sendiri membuat akal sehatnya hilang. Ia merasa hantu Kirana dan Laras datang menuntut balas. Ia lupa bahwa Kirana dan Laras yang asli sedang berdiri tegak di sana mengawasinya. Ampun, ampun. Rintih Bayu di lantai. Jangan bakar aku, jangan kurung aku bayar utangnya. Sinta berusaha mendekati Bayu, mengguncang bahunya. Bayu, bangun. Jangan memalukan aku di depan orang-orang. Itu cuma rekaman. Namun Bayu menepis tangan Sinta kasar. Pergi. Kamu yang suruh aku bunuh mereka. Kamu setan. Pengakuan itu meluncur begitu saja dari mulut Bayu, didengar jelas oleh puluhan saksi di ruangan itu. Suasana menjadi hening seketika. Hanya terdengar isak tangis ketakutan Bayu yang meringkuk seperti bayi. Para tamu mundur perlahan menjauhi pasangan itu, memandang mereka dengan tatapan jijik dan ngeri. Kirana menatap pemandangan itu dengan wajah datar. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun di hatinya. Ia teringat bagaimana Laras harus berpura-pura lumpuh selama setahun, bagaimana rumah warisan ayahnya dibakar, dan bagaimana nyawa mereka hampir melayang.
Hukuman ini belum seberapa. Cukup main-mainnya, bisik Kirana pada Laras. Sekarang kita hancurkan dia dengan kenyataan. Kirana menggeser jarinya di layar ponsel. Saatnya menyalakan lampu panggung untuk babak penghakiman yang sesungguhnya. Cahaya lampu menyala seketika, terang benderang dan menyilaukan mata yang sudah terbiasa dengan kegelapan. Efek kejutnya luar biasa. Bayu, yang sedang meringkuk di lantai marmer dengan wajah basah oleh keringat dan air mata, tampak begitu menyedihkan. Citra pengusaha sukses yang berwibawa runtuh dalam sekejap, menyisakan sosok pengecut yang gemetar ketakutan. Sinta berdiri kaku di sampingnya. Wajahnya pucat pasi. Make-up tebalnya luntur, dan gaun merah mewahnya kini tampak norak di tengah situasi yang kacau balau ini. Para tamu undangan menatap mereka dengan pandangan menghakimi. Bisik-bisik mulai terdengar. Kali ini lebih keras dan tajam. Pembunuh. Dia mau membunuh istrinya demi uang. Gila, ternyata dia psikopat. Kirana melangkah maju. Sepatu hak tingginya mengetuk lantai dengan irama yang mengintimidasi. Ia memegang sebuah map tebal berwarna merah di tangannya. Map yang baru saja diserahkan Laras secara diam-diam saat kegelapan tadi. Laras sendiri masih duduk tenang di kursi roda. Wajahnya tetap datar namun matanya menyala penuh kemenangan. Kirana berhenti tepat di hadapan Bayu yang masih berusaha mengumpulkan kesadarannya. Bayu mendongak, menyipitkan mata karena silau, dan melihat Kirana menjulang di atasnya bak Dewi pembalas dendam. Sudah selesai dramanya, Mas? Tanya Kirana tenang. Namun suaranya memotong udara seperti pisau. Sekarang, mari kita bicara fakta. Kirana melemparkan isi map merah itu ke udara. Lembaran-lembaran kertas berhamburan jatuh menimpa wajah dan tubuh Bayu, berserakan di lantai di sekelilingnya seperti hujan vonis. Salah satu kertas jatuh tepat di dekat kaki Sinta. Wanita itu memungutnya dengan tangan gemetar. Itu adalah salinan rekening koran. Lihat baik-baik. Mas Bayu Agung, kata Kirana lantang, memastikan semua orang mendengar. Kamu selalu berkoar-koar soal kekayaanmu, soal proyek miliaranmu. Tapi faktanya, saldo rekeningmu cuma sisa Rp50.000. Dan lihat halaman selanjutnya. Aliran dana keluar setiap hari ke situs judi online. Total kerugianmu mencapai Rp5 miliar dalam 2 tahun terakhir. Bayu terbelalak melihat kertas-kertas itu. Dari mana kamu dapat ini? Aku istri yang kamu anggap bodoh. Ingat? Jawab Kirana sinis. Lalu kertas yang di sana. Kirana menunjuk lembaran lain yang dipegang oleh seorang tamu. Itu surat penolakan klaim asuransi. Polis asuransi jiwaku yang kamu incar itu? Sudah kadaluarsa 3 tahun lalu karena preminya tidak pernah dibayar oleh ayahku sebelum beliau meninggal. Jadi, pembakaran rumah dan percobaan pembunuhan yang kamu lakukan seminggu lalu itu sia-sia. Kamu membakar rumah demi uang yang tidak pernah ada. Wajah Bayu berubah dari merah menjadi putih kapur. Harapan terakhirnya untuk melunasi utang pada mafia hancur lebur. Ia bangkrut, ia kriminal, dan sekarang ia tertangkap basah. Tapi Kirana belum selesai. Ia mengambil sebuah dokumen terakhir dari tasnya. Sebuah dokumen bersampul hijau tua dengan lambang Garuda emas. Sertifikat hak milik, SHM. Dan satu hal lagi yang paling penting. Ucap Kirana sambil membuka sertifikat itu dan menunjukkannya pada Sinta dan para tamu. Kamu bilang ini rumahmu? Kamu bilang aku cuma menumpang? Baca nama yang tertera di sini. Sinta membaca tulisan di sertifikat itu dengan bibir bergetar. Pemegang hak. Kirana Puspitasari. Benar, sambung Kirana. Rumah ini, tanah ini, dan seluruh aset Saffron Land yang menaungi komplek ini adalah warisan dari ayahku untukku. Aku adalah pemilik sah tempat kau berpijak sekarang. Bayu, kamu tidak punya apa-apa. Mobil yang kau pakai? Kredit macet atas namaku. Jam tanganmu? Bahkan jas yang kau pakai itu dibeli pakai kartu kredit tambahanku yang sudah kublokir tadi pagi. Sinta, yang selama ini mengira telah berhasil merebut tambang emas dari tangan istri yang bodoh, merasa dunianya runtuh. Ia telah menyerahkan tubuh dan harga dirinya pada seorang penipu kere. Kemarahan meledak di dada Sinta,
lebih besar daripada rasa malunya. Kamu bohong sama aku, jerit Sinta histeris. Ia menerjang Bayu yang masih terduduk lemas. Plah! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Bayu, meninggalkan bekas merah yang menyala. Kamu bilang kamu CEO. Kamu bilang istrimu yang habisin uangmu. Ternyata kamu yang parasit. Sinta memukuli Bayu dengan tas tangannya membabi buta. Bayu yang masih syok tidak sempat menghindar, hanya bisa menangkis dengan lemah. Sinta, dengerin aku dulu. Nggak mau. Dasar penipu. Balikin uang tabunganku yang kamu pinjam. Teriak Sinta sambil meludahi wajah Bayu. Para tamu undangan menonton adegan itu dengan campuran rasa jijik dan kepuasan. Beberapa dari mereka mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian memalukan itu. Video, pengusaha palsu dihajar pelakor, pasti akan viral dalam hitungan jam. Kirana mundur selangkah, memberi ruang bagi Sinta untuk menghancurkan Bayu. Ia melipat tangannya di dada, menikmati pemandangan itu. Hancurnya harga diri seorang narsistik di depan umum adalah kematian yang lebih menyakitkan daripada penjara. Bayu, yang selalu gila hormat dan ingin terlihat kaya, kini sedang digebuki selingkuhannya sendiri di lantai rumah istrinya, disaksikan oleh orang-orang yang ingin ia kagumi. Cukup, teriak Bayu akhirnya, mendorong Sinta hingga jatuh terjengkang. Bayu bangkit berdiri sempoyongan, rambutnya acak-acakan, wajahnya penuh goresan kuku Sinta. Matanya liar menatap sekeliling, mencari jalan keluar, tapi pintu masih terkunci rapat. Tatapannya akhirnya mendarat pada Kirana. Tatapan penuh kebencian murni. Ia sadar ia sudah tamat. Hartanya tidak ada. Reputasinya hancur. Rencananya gagal. Tidak ada lagi yang tersisa untuk dipertahankan. Dan ketika seseorang kehilangan segalanya, mereka menjadi nekat. Ini semua gara-gara kamu. Geram Bayu. Suaranya rendah seperti binatang buas yang terpojok. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah pisau lipat kecil yang selalu ia bawa. Kalau aku hancur, kamu juga harus mati, Kirana. Bayu menerjang maju ke arah Kirana dengan pisau terhunus. Jarak mereka hanya 2 meter. Para tamu menjerit. Sinta menutup matanya. Kirana tidak bergerak. Ia tidak lari. Ia hanya berdiri tegak, menatap suaminya yang berlari menyongsong maut. Karena Kirana tahu, ada satu orang yang tidak akan membiarkan sehelai rambut pun di kepalanya disentuh oleh Bayu. Di belakang Kirana, dari kursi rodanya, Laras melakukan pergerakan. Tangan Laras yang selama ini terlihat lemah terkulai di pangkuan, kini bergerak secepat kilat menyambar vas bunga keramik berat yang ada di meja konsol di dekatnya. Ini adalah saatnya Laras berhenti bersandiwara. Ini adalah saatnya, wanita lumpuh itu bangkit untuk terakhir kalinya demi melindungi satu-satunya keluarga yang ia miliki. Dan Bayu, dalam kemurkaannya yang buta, sama sekali tidak memperhitungkan ancaman dari adiknya yang ia anggap sayuran, itu. Waktu seolah melambat di ruang tamu yang tegang itu. Bayu, dengan mata merah menyala penuh keputusasaan, mengayunkan pisau lipatnya ke arah perut Kirana. Jarak mereka begitu dekat. Kirana bisa melihat pantulan kematian di mata suaminya itu. Namun, Kirana tidak beranjak. Ia berdiri mematung, bukan karena takut, melainkan karena ia percaya pada sosok yang ada di belakangnya. Mati kau, teriak Bayu. Praang. Suara benturan keras terdengar mengerikan, diikuti dengan suara keramik pecah yang berhamburan. Bukan, itu bukan suara pisau menembus daging. Sebuah vas bunga keramik seberat 3 kilogram melayang dan menghantam sisi kepala Bayu dengan telak tepat sebelum pisau itu menyentuh Kirana. Tubuh Bayu terpelanting ke samping, kehilangan keseimbangan akibat hantaman benda tumpul yang tak terduga itu. Ia jatuh tersungkur di atas karpet. Pisaunya terlempar jauh. Darah segar mulai mengalir dari pelipisnya. Hening. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Semua mata kini tidak lagi tertuju pada Bayu, melainkan pada sosok yang baru saja melempar vas itu. Laras. Perlahan, gadis itu menyingkirkan selimut yang menutupi kakinya. Ia mencengkeram pegangan kursi roda, lalu dengan satu tarikan napas panjang, ia mendorong tubuhnya ke atas.
Kakinya menapak kuat di lantai marmer. Lututnya terkunci tegak. Ia berdiri. Sempurna. Tanpa bantuan. Tanpa gemetar. Bayu yang masih pusing memegangi kepalanya yang berdarah. Mendongak. Matanya membelalak lebar hingga nyaris keluar dari rongganya. Ia menggeleng-gelengkan kepala. Mengira gegar otak membuatnya berhalusinasi. Lah! Laras? Desis Bayu. Suaranya tercekat. Kamu lumpuh. Laras menatap kakaknya dengan tatapan dingin yang belum pernah dilihat Bayu sebelumnya. Tidak ada lagi Laras yang lemah. Tidak ada lagi Laras yang bisu. Aku sembuh, Mas. Ucap Laras lantang. Suaranya bergema di ruangan yang sunyi itu, membuat para tamu menahan napas. Aku sembuh karena aku harus melindungi Mbak Kirana dari iblis sepertimu. Aku melihat semuanya. Aku mendengar rencanamu membakar kami. Aku merekam kebusukanmu saat kamu pikir aku cuma onggokan daging tak berguna di kursi roda. Laras melangkah maju mendekati kakaknya yang terkapar. Setiap langkah kakinya adalah pukulan telak bagi mental Bayu. Kamu sebut aku beban? Kamu sebut aku sayuran? Laras menendang kaki Bayu dengan keras, melampiaskan amarah yang dipendamnya selama setahun. Sayuran inilah yang menghancurkan hidupmu malam ini. Bayu merangkak mundur dengan ketakutan. Ini nggak mungkin, ini mimpi. Di saat mental Bayu sedang hancur lebur melihat adiknya bangkit, Kirana kembali menekan ponselnya. Klik. Suara kunci pintu utama terbuka otomatis. Pintu sudah terbuka, ujar Kirana datar. Tapi sepertinya tamu kehormatanmu sudah datang, Mas. Pintu utama terpentang lebar dari luar dengan kasar. 3 orang pria bertubuh kekar dengan jaket kulit hitam dan wajah sangar melangkah masuk. Aura mereka memancarkan bahaya yang nyata. Di leher salah satu pria itu terdapat tato ular kobra. Itu adalah anak buah Edi Kobra, sang mafia rentenir. Wajah Bayu yang tadinya pucat kini berubah menjadi abu-abu. Ia mengenali tato itu. Ketakutan akan penjara mendadak sirna, digantikan oleh teror akan penyiksaan fisik yang lebih mengerikan. Bayu Agung, geram pria bertato itu. Suaranya berat seperti parutan besi. Bos titip salam. Katanya kamu mau bayar lunas malam ini? Kami dengar ada pesta besar di sini. Bayu gemetar hebat. Air kencing merembes membasahi celana bahannya. Bang Jago tolong. Ini salah paham uangnya. Mana uangnya? Bentak pria itu sambil mencengkeram kerah baju Bayu, mengangkat tubuh pria itu seolah seringan kapas. Bos nggak suka dibohongi. Kamu bilang istrimu mati dan asuransi cair. Tapi tuh, istrimu segar bugar di sana. Pria itu menunjuk Kirana. Kirana hanya mengangguk sopan pada para preman itu, seolah mereka adalah tamu undangan biasa. Tolong jangan bunuh saya. Bayu menangis histeris. Ia menoleh ke arah Kirana, mengulurkan tangan memohon. Kirana, tolong aku. Bayar mereka. Kamu kaya kan? Tolong Mas. Kirana tersenyum miring. Maaf, Mas. Uangku cuma untuk manusia, bukan untuk sampah. Di saat para preman itu hendak menyeret Bayu keluar, suara sirine mobil polisi terdengar meraung-raung di halaman depan, memecah malam. Cahaya lampu rotari biru merah memantul di dinding ruang tamu. Polisi! Jangan bergerak! Serombongan polisi berseragam lengkap dengan senjata laras panjang menyerbu masuk ke dalam rumah. Para tamu undangan langsung tiarap atau mengangkat tangan ketakutan. Situasi berbalik kacau. Para preman Edi Kobra, yang tidak ingin berurusan dengan polisi di tempat terang, melepaskan cengkeraman mereka pada Bayu dan berusaha kabur lewat pintu belakang. Namun beberapa polisi lain sudah mengepung rumah. Bayu, dalam ironi yang paling menyedihkan, justru berlari merangkak ke arah kaki polisi. Ia memeluk sepatu bot seorang inspektur polisi. Pak polisi, tangkap saya. Tolong tangkap saya sekarang. Bawa saya ke kantor polisi. Di sini ada mafia. Mereka mau bunuh saya. Teriak Bayu memelas. Ia lebih memilih penjara daripada dibawa oleh anak buah Edi Kobra. Inspektur polisi itu menendang pelan tangan Bayu agar lepas, lalu memborgol kedua tangan Bayu ke belakang dengan kasar.
Saudara Bayu Agung, Anda kami tangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana, penipuan, penggelapan dana, dan pemalsuan dokumen. Ucap polisi itu tegas sambil membacakan hak-hak tersangka. Bayu diseret berdiri. Wajahnya babak belur. Pakaiannya basah oleh keringat dan air seni. Darah mengering di pelipisnya. Ia digiring keluar rumah melewati barisan para tamu, teman-teman sosialitanya, yang kini menatapnya dengan jijik dan mencemooh. Kamera-kamera ponsel merekam setiap detik kejatuhannya. Saat melewati Kirana dan Laras yang berdiri berdampingan, Bayu sempat berhenti. Ia menatap istri dan adiknya itu. Tidak ada lagi keangkuhan. Hanya ada penyesalan yang terlambat dan ketakutan yang amat sangat. Kirana. Laras. Bisiknya parau. Nikmati rumah barumu, Mas. Ucap Kirana dingin. Kudengar sel penjara itu sempit, gelap, dan tidak ada jendela. Semoga claustrofobia MU tidak membunuhmu pelan-pelan. Kalimat itu adalah pukulan terakhir. Bayu menjerit histeris saat polisi menyeretnya keluar, membayangkan sel sempit yang menantinya. Di luar, Sinta juga sedang digiring oleh polisi wanita. Ia menangis meraung-raung, mengaku hanya korban, namun bukti rekaman suara di ponsel Laras sudah cukup untuk menjeratnya sebagai accomplice, kaki tangan, dalam rencana pembunuhan. Malam itu, di bawah sorot lampu mobil polisi dan tatapan seluruh tetangga komplek, kerajaan palsu Bayu runtuh tak bersisa. Kirana berdiri di teras rumah megahnya, memeluk bahu Laras. Angin malam menerpa wajah mereka. Namun kali ini tidak terasa dingin. Angin itu membawa aroma kebebasan. 6 bulan kemudian, bunyi tetesan air dari keran yang bocor adalah satu-satunya suara yang menemani Bayu. Tes tes tes. Irama itu seperti hitungan mundur menuju kegilaan. Bayu duduk meringkuk di sudut sel penjara yang lembab dan berbau pesing. Ruangan itu sangat kecil, hanya berukuran 2x3 meter, dihuni oleh 5 orang narapidana. Udara terasa sesak, panas, dan minim oksigen. Tidak ada jendela, hanya ventilasi kecil di langit-langit yang nyaris tidak memasukkan cahaya. Bagi penderita claustrofobia seperti Bayu, ini adalah neraka yang nyata. Setiap detik ia merasa dinding-dinding beton itu bergerak mendekat, hendak menggencet tubuhnya hingga remuk. Ia sering terbangun di malam hari, berteriak histeris karena merasa kehabisan napas, yang berujung pada pukulan dari teman-teman satu selnya yang merasa terganggu. "Weh, gila! Diam gak lu?" bentak seorang napi bertato naga di lengan. Salah satu, orang dalam, suruhan Edi Kobra yang sengaja ditempatkan satu sel dengan Bayu. Bayu langsung menutup mulutnya rapat-rapat. Tubuhnya gemetar. Ia kurus kering sekarang. Tulang pipinya menonjol. Matanya cekung dengan lingkaran hitam yang parah. Rambutnya dicukur botak. Dan ada bekas luka baru di bibirnya. Kehidupannya hancur total. Ia divonis 15 tahun penjara. Di dalam sini, ia menjadi bulan-bulanan. Utangnya pada mafia belum lunas. Dan mereka memastikan Bayu membayarnya dengan rasa takut setiap hari di dalam penjara. Tidak ada tempat lari. Tidak ada tempat sembunyi. Setiap kali pintu sel tertutup, Bayu mati perlahan dalam ketakutannya sendiri. Sementara itu, Sinta nasibnya tak kalah menyedihkan. Karena peranannya dianggap tidak seberat Bayu, ia sudah keluar dengan status tahanan kota. Namun, sanksi sosial jauh lebih kejam. Wajahnya sudah viral sebagai pelakor pembunuh. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya. Ia kini tinggal di kamar kos sempit di pinggiran kota, bekerja serabutan mencuci piring di warung makan, dijauhi oleh keluarga dan teman-temannya. Kecantikan dan kemewahan yang dulu ia banggakan telah sirna. Berbanding terbalik dengan kegelapan di sel Bayu, cahaya matahari sore yang hangat memandikan taman belakang sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta Selatan. Rumah itu, rumah yang dulu sempat terbakar sebagian, kini telah direnovasi total. Tidak ada lagi sisa-sisa kenangan buruk. Dinding-dindingnya dicat ulang dengan warna putih cerah. Taman belakangnya dipenuhi bunga anggrek dan kolam ikan koi yang menenangkan. Kirana duduk di kursi taman sambil menyesap teh chamomile. Ia mengenakan setelan blazer kasual yang elegan. Penampilannya jauh berbeda.
Ia memancarkan aura wibawa dan percaya diri seorang pemimpin. Sebagai CEO dari Saffron Land, Kirana telah mengambil alih kendali perusahaan ayahnya. Ia dikenal sebagai pebisnis wanita yang tangguh namun berhati mulia. Ia baru saja meresmikan Yayasan Laras Hati, sebuah organisasi nirlaba yang memberikan bantuan hukum dan tempat perlindungan bagi wanita dan anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Suara langkah kaki yang mantap terdengar mendekat. Laras datang membawa nampan berisi kue kering. Gadis itu terlihat cantik dan segar dengan rambut pendek sebahu. Ia berjalan dengan tegap. Tidak ada lagi tanda-tanda kelemahan fisik. Laras kini bekerja sebagai manajer operasional di yayasan milik Kirana, menjadi tangan kanan sekaligus adik yang paling bisa diandalkan. Mbak, berkas untuk donasi panti asuhan sudah aku tanda tangani. Besok kita tinggal kunjungan. Lapor Laras sambil duduk di samping Kirana. Kirana tersenyum, meletakkan cangkir tehnya. Terima kasih, Laras. Kamu bekerja terlalu keras. Sekali-kali ambillah cuti. Liburan kemana gitu? Laras menggeleng sambil terkekeh. Nggak mau ah. Hidupku baru mulai seru. Mbak, lagi pula, aku nggak mau jauh-jauh dari Mbak Kirana. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati semilir angin sore yang menggoyangkan daun-daun pepohonan. Mbak, panggil Laras pelan. Ya. Kadang aku masih nggak percaya kita bisa sampai di titik ini. 6 bulan lalu, kita lari hujan-hujanan, tidur di villa berdebu, ketakutan setengah mati. Rasanya seperti mimpi buruk. Kirana menatap langit yang mulai jingga. Itu bukan mimpi buruk, Laras. Itu adalah ujian kenaikan kelas. Kalau malam itu kamu tidak bangkit berdiri, kalau malam itu kita tidak nekat melawan, mungkin kita tidak akan pernah tahu seberapa kuat diri kita sebenarnya. Kirana meraih tangan Laras, menggenggamnya erat. Tangan yang dulu gemetar ketakutan itu kini hangat dan kuat. Bayu ingin kita hancur. Dia ingin kita jadi debu. Tapi dia lupa, kata Kirana. Matanya berkilat penuh makna. Kita bukan kayu yang habis terbakar. Kita adalah emas. Semakin dibakar, kita justru semakin murni dan berkilau. Laras tersenyum lebar. Matanya berkaca-kaca karena haru. Dan sekarang, emas itu sudah kembali ke tahtanya. Benar, jawab Kirana mantap. Dan tidak akan ada lagi yang bisa mengambilnya dari kita. Mereka berdua tertawa kecil. Tawa yang lepas dan penuh kelegaan. Di kejauhan, matahari terbenam dengan indah, menutup lembaran masa lalu yang kelam dan menyambut esok hari yang penuh harapan. Karma telah menunaikan tugasnya dengan adil. Yang jahat menuai badai, dan yang sabar menuai damai. TAMAT